الشفاعات وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kemarin setelah si suami menuduh istrinya berbuat zina, di mana dia tidak bisa memberikan satu bukti atau saksi, maka seorang suami harus mau bersumpah li'an, di mana yang kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya dia berkata asyhadu billahi, saya bersaksi billahi, demi Allah, innani laminas shadiqin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang benar, fima pada apa romaitu yang telah aku tuduhkan, bihi pada itu tuduhan, zaujati pada istriku, fulanah minazina, istriku si fulan telah berbuat zina, wa anna hadzal walada minazina, dan bahwasanya anak ini, anak yang dalam kandungan istriku ini termasuk anak zina, walaysa minni, dan bukan keturunanku. Arba'a marotin ini dibaca 4 kali di depan orang banyak. Wa yaqulu, kemudian dia berkata fil maroti al khamisati, pada yang kelima, ba'da ayyaido, setelah dia dinasihati, setelah menasihati padanya al hakimu hakim, yakni apa yang dikatakan wa alayya laknatullahi in kuntum minal kadzibin, maka atasku laknat Allah jika aku termasuk orang yang bohong. Nah, ini yang sudah dibahas kemarin. Nah, ketika seorang suami sudah bersumpah li'an, otomatis ini maka ada 5 hal yang konsekuensinya aja 5. Yang pertama, dia bebas dari had menuduh, yakni yang harusnya dia dipukul 80 kali, dicambuk 80 kali, maka jadi bebas. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib dihukum. Siapa yang dihukum? Istrinya yang dituduh tadi. Yang ketiga, yaitu otomatis putus hubungan perkawinan. Ini lebih parah ini. Kalau talak bisa balik, kalau ini putus. Wa nafjul waladi, dan tidak ada hubungannya dengan anak. Itu laki-laki tadi. Wa tahrimu alal abadi, dan haram menikah untuk selama-lamanya seorang suami yang menuduh kepada istrinya. Nah, sekarang si perempuan, istrinya tadi kan wajib dihukum, ya, wajib dihukum. Apa hukumannya? Pasti hukumannya adalah rajam. Hukumannya rajam, dilemparin sampai mati, dilemparin batu sampai mati. Kalau ternyata si perempuan ini nggak mengaku, ya, nggak mengaku, hakim, suami saya itu bohong, suami saya itu asal nuduh, itu buktinya dia bersumpah li'an. Dia berani bersumpah li'an, artinya laknat Allah akan jatuh kepadanya kalau dia memang penipu, kalau dia asal nuduh. Kalau begitu saya pun mau sumpah li'an, bahwasanya saya juga termasuk perempuan yang baik-baik saja. Saya perempuan bukan sebagaimana yang dituduhkan oleh suami saya. Saya akan bersumpah li'an. Oh gitu. Akhirnya si perempuan juga sumpah li'an, Pak. Sumpah li'an. Di sini ada penjelasan kata musonef, wa yaskutu, dan jadi gugur. Al-hadu, hukuman, anha, dari istri yang dituduh berzina tadi. Bi antal ta'ina, jika dia memberikan sumpah li'an. Nah, sumpahnya li'annya sama, Pak. Jadi nanti setelah laki-laki disumpah, kan udah selesai tadi konsekuensinya. Kemudian istrinya pun disumpah. Di mana? Sama, di depan orang banyak.
ya, di atas mimbar dengan mengatakan apa? Asyhadu, saya bersaksi, billahi, demi Allah. Ini laki perempuannya juga begitu, Pak. Ya. Anna fulanan, bahwasanya fulan itu suaminya, bahwasanya si fulan suami saya, atau suami saya fulanan hada, bahwasanya si fulan ini atau suami saya ini laminal kadhibin, termasuk orang-orang yang bohong, fima romani, sebagaimana yang dituduhkan ni padaku, bigi pada itu tuduhan minazina, dari zina. Oh gitu, Pak. Suami saya bohong di depan orang banyak. Suami saya ini nih bohong orangnya. Sebagai apa yang dituduhkan tidak benar adanya. Dan saya bukan termasuk orang yang berbuat zina. Arba'a marratin, ini pun dibaca 4 kali, Pak. Dibaca 4 kali. Asyhadu billahi, saya bersaksi demi Allah, in anna fulanan hadza minal kadhibin, bahwasanya suamiku ini termasuk orang-orang yang bohong, fima roma, apa yang dituduhkan nih padaku, bihi minazina, kalau aku termasuk orang zina, bohong dia gitu. Wa taqulu fil marrati al khamisati, dan itu perempuan pun ngomong yang kelima, Pak, yang kelima, ba'da ayyidhaha al hakim, setelah memberikan nasihat kepadanya al hakim. Hakim juga ngasih nasihat. Kata hakim, Bu, hati-hati Bu, ini perkataan yang kelima ini konsekuensinya besar, Bu. Allah nanti yang turun tangan ini, Bu, ya. Hati-hati, kalau Allah sudah melaknat sampean pasti nanti masuk neraka, dapat siksaan begini. Nggak takut apa, Bu, misalnya, ya toh? Ternyata si ibu ini kagak, karena saya bukan orang zina. Ya udah, terserah sampean, yang penting saya sudah ngingatin ya, Bu, ya. Kata si hakim, mangga atuh, diucapin yang kelima. Apa itu? Wa alayya, dan atasku, ghadabullahi, kemarahan Allah, in kana minas shadiqin, jika suami saya, ya, minas shadiqin, termasuk orang yang benar, gitu, ya toh. Kalau tadi laknatullah alayya laknatullah in kuntu minal kadhibin, kalau si perempuan wa alayya ghadabullah, dan atasku kemarahan Allah, in kana minas shadiqin, jika memang suamiku orang yang benar. Sama, Pak. Kira-kira laknat sama marah sama enggak? Laknatullah sama kemarahan Allah, kira-kira beratan mana? Laknat sama marah beratan mana? Kira-kira beratan laknat, Pak. Kalau udah dilaknat sama Allah, ngeri nih. Di dunia susah hidupnya, di akhirat pun susah. Karena jangankan seperti itu, seorang murid kalau sudah dilaknat atau didoakan guru jelek, jangankan didoain guru, Pak, gak didoain guru aja Allah marah. Kalau ada murid yang balelo, yang bikin sakit hati guru, itu yang marah Allah, bukan gurunya. Ini di luar tema, ya. Ini di luar tema. Ada seorang murid, ya, di Yaman. Ini murid ini sebutlah namanya si Fulan, di mana si Fulan ini mesantren di pesantrennya Abdullah bin Umar As-Satiri yang ada di Yaman. Pesantren Yaman di sana
Abdullah bin Umar As-Satiri ini merupakan satu guru yang melahirkan ulama-ulama besar di seluruh dunia ini. Kayak sekarang teh Habib Umar Al-Hafidh kayak gitu. Kayak Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ya bin Hasani yang di Mekah sana, yang beliau udah wafat udah lama ya. Itu pun sama. Nah, Sayyid Abdullah bin Umar As-Satiri ini gurunya para guru. Ini muridnya pintar betul, Pak. Betul. Cerdas. Bahkan menjadi badalnya guru. Kalau guru nggak ada, maka beliau yang menggantikan posisi ngajar. Wah, dia belajar di Tarim Hadramaut ini selama 13 tahun. Pinter, cerdas, terkenal, si Fulan namanya. Singkat cerita, ini si Fulan ini dibisiki oleh setan, ya, bahwasanya si setan bisikin sama Fulan, Fulan, ilmumu itu untuk sekarang lebih tinggi daripada gurumu. Wah, begitu. Dibisikin begitu. Padahal nggak ada murid ngalahin guru itu. Karena apa? Guru itu ngasih ilmu, maka Allah pun akan menambah ilmu kepadanya. Makanya murid itu gak bisa ngalahin guru. Kalau gurunya, kalau sekelas Sayyid Abdullah bin Umar As-Satiri ya, merasa begitu, terus dia merasa gemende, Pak. Dia udah boyong. Suatu saat di dalam pesantren itu biasanya ada pertemuan dihadiri oleh alumni, ya, alumni pada hadir. Ketika ada pertemuan alumni, di mana semuanya itu alumni datang ngaji ke Syekh Abdullah bin Umar As-Satiri ini. Tapi ketika hadir, karena si Fulan ini adalah murid paling pintar, nggak datang, ya, nggak datang. Yang biasanya dia duduk paling depan, ini nggak datang, Pak. Ini guru ini bertanya nih, si Fulan kemana ini? Terus ada yang ngomong, guru, dia sekarang lagi ngisi pengajian, ya, ngisi pengajian di satu daerah sono, ya, di daerah sono lagi ngisi pengajian. Oh gitu. Guru mah nggak marah, cuma beliau ngomong begini nih, nggak apa-apa, dia datang ke sana, tapi ilmunya ada di sini. Begitu, guru. Biarlah dia ke sana, tapi ilmunya ada di sini. Di sisi lain, si Fulan datanglah suatu tempat itu. Ketika datang di sana, disambut orang besar, karena ini adalah murid kesayangan Sayyid Muhammad Abdullah bin Umar As-Satiri. Makanya disambut eluk-elukan. Wah, semuanya nyambut. Padahal hari itu juga harusnya kumpul di pondok, ya. Singkat cerita, ini si Fulan yang tadinya hafal kitab besar, ya, kitab-kitab besar itu hafal semuanya, tafsir itu hafal semuanya. Suatu saat, ketika saatnya dia ngasih ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fasih. Tapi ketika mau menjelaskan salah satu ayat, Pak, ya, satu ayat saja,
Ini bingung, ngeblank si fulan, satu pun ngeblank, keringatnya udah bercucuran, terus dia turun lagi, nggak ingat apapun. Bahkan kitab Safinah yang tipis, Safinah kan ketipis ya, itu pun udah nggak ingat sama sekali. Ditanyain, akhirnya dia ditanyain sama alumni yang ada di sana, ya, yang ngundang itu, ada apa ini gini. Dia nggak ngaku, nggak ada apa-apa, gitu. Tapi akhirnya dapat kabar dari yang lain bahwasanya si fulan ini telah berlaku songong sama gurunya. Yang pertama, dia pernah nyebut gurunya dengan namanya. Saya gak pernah nyebut nama guru saya itu namanya, Pak Yai gitu aja, Pak Yai. Kadang-kadang kan MC yang tahu adab itu kepada beliau Al-Mukarram Syekhuna kami persilahkan. Kalau ini enggak nih, si fulan nyebut bahwasanya Abdullah Umar bin Asatir itu nyebut begitu. Sama saya udah imbang. Waduh. Karena udah dibisiki sama setan. Ya. Yang marah bukannya gurunya, tapi Allah menyebut nama gurunya. Itu termasuk salah satu adab. Gak punya adab seorang murid ke guru, padahal cuma nyebut nama. Tapi kalau dikasih guru sih nggak apa-apa, Pak Yai A gitu. Tapi ini nggak nama, dia merasa udah imbang sama gurunya. Bahkan dia merasa gurunya kalah sama dia. Oh, ini udah bahaya banget. Ya Allah, akhirnya terlunta-lunta ini orang, Pak. Safinah ngeblank, udah hilang kabeh. Mana kitab setipis Safinah aja dia nggak hafal. Di mana yang tadinya hafal puluhan kitab yang besar, hafal. Ya, karena cuma sebabnya itu aja. Itu dilaknat sama Allah tuh namanya. Laknat guru itu kembali ke laknat Allah jadinya turunnya. Termasuk doa orang tua itu pun akan sampai kepada doa Allah langsung turun tangan, ya kan? Apalagi kalau orang tua sampai ngomong, dasar anak kurang ajar, wes pokoknya kue ora tak aku anak le, gitu misalnya. Seumur-umur kamu akan susah, udah langsung turun Allah. Jangan sampai dijadikan orang tua seperti itu, ya toh. Ini kayak tadi yang satu kisah yang tadi saya bawakan. Ini betul-betul kisah nyata. Yang akhirnya, ya Allah, semua orang nggak menghormati karena dengar bahwanya si fulan ini songong sama gurunya, nggak dipakai ilmunya. Karena dipakai ilmunya juga udah nggak ada, ilmunya hilang semua. Yang kedua, ini si fulan jadi orang miskin sampai akhirnya dia suruh minta maaf aja kagak mau, Pak. Suruh minta maaf ke guru kagak mau karena udah dibisiki sama setan. Kamu bisa seperti ini nih, blangsak seperti ini, kamu udah berbuat dosa sama guru. Kagak begitu. Sampai dia akhirnya mati dalam keadaan mengenaskan. Jangankan untuk mengubur yang layak, kain kafan aja nggak bisa kebeli, nggak ada. Dia berat kerjanya. Ini guru kah? Ini seorang murid ke guru. Membuat Allah marah, murka Allah, ghadabullah, laknatullah. Ini bahaya. Kalau di dunia mungkin masih bisa kita tahan, Pak. Nanti di akhirat, siapa yang bisa menahan siksaan Allah itu? Al-Muntaqim. Ketika Allah sudah menyiksa itu, masya Allah, sakitnya luar biasa. Yang nggak pernah dirasakan oleh orang yang sakitnya nggak pernah dirasakan oleh manusia yang disiksa di alam dunia ini. Nggak ada. Sakit 1000 kali lipat daripada sakit yang ada di dunia ini. Kalau di dunia sakit ujung-ujungnya mati. Diseksa orang itu mati ujung-ujungnya. Digebukin, seksa, mati.
Ada orang disetrum mati banyak. Tetapi kalau di akhirat Pak, nggak ada yang mati lagi. Siksaannya ngeri. Makanya saya ini mengingatkan sama guru, sama orang tua, jangan songong, jangan jangan membuat mereka berdua itu marah. Mereka berdua itu adalah guru, orang tua kita, bapak ibu. Terus yang kedua itu adalah para guru-guru kita. Siapa guru kita? Adalah orang yang mengajari kita satu alif. Alif satu huruf itu, padahal kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, yang namanya guru dah man allamani harfan, orang yang mengajariku satu huruf. Banyak orang di pesantren itu pinter-pinter banyak, tapi kenapa ilmunya nggak dipakai di masyarakat? Karena itu salah satunya. Sama guru tidak taat, tidak nurut, ya, atau songong. Nah itu. Ini kembali, ini kisah di luar tema ya, kisah di luar tema. Kembali ke pembahasan ini. Jadi kalau perempuan tadi istrinya udah sumpah li'an juga, otomatis dua-duanya bebas dari hukuman. Si istri si suami bebas dari hukuman dicambuk 80 kali, bebas. Si istri bebas dari hukuman rajam. Dua-duanya kagak ada yang dihukum. Tetapi konsekuensinya Pak, konsekuensinya maka ada di antara dua orang ini, suami atau istri, yang nanti merasakan satu adab dari Allah, entah di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau di akhirat udah pasti gitu. Karena apa kata kajian Nabi? Wa fi riwayatin indal Bukhari, di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis 5006, qala telah bersabda siapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, laguma, yaitu merek Imam Bukhari, laguma pada keduanya, yakni pada suami atau pada istri. Apa? Hisabukuma, kalian berdua, ya, Allahi atas Allah, ahadakuma, salah satu di antara kalian berdua, kadhibun, pasti pendusta, gak mungkin dua-duanya benar, ya toh? Salah satu di antara kalian berdusta. La sabila, tidak ada jalan laka bagi kalian, aleha, untuk kembali. Tuh, ya kan? Gak bisa dicabut lagi. Kamu udah berani sumpah tadi, sumpah lian. Nah itu udah urusan Allah. Saya udah serahkan Allah, kata kajian Nabi kalau kita terjemahkan bisa. Makanya kan kalau kita udah pasrahkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah ini kalau udah dipasrahkan kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong hanya Allah. Kalau kita udah pasrah total kepada Allah Pak, enak hidup ini, enak, nggak merasa susah blas, ya toh. Semuanya yang mengatur Allah. Termasuk saat ini nih, saat ini Allah sedang menjalankan kita. Menjalankan apa? Melakonkan apa? Nih, melakonkan Bapak dilakonkan untuk duduk di majelis seperti ini, di majelis ilmu seperti ini nih. Ini subhanallah. Di sisi yang lain Pak, saat ini juga banyak sekali orang yang maksiat mungkin di luaran sana.
Jam segini banyak orang maksiat, tapi alhamdulillah kita semuanya dikasih petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah untuk hadir ngaji di tempat ini, di tempat yang penuh barokah. Yang kedua, melakonkan saya ini di depan jenengan ini bukan berarti saya paling pinter, tidak. Karena saya mungkin duluan aja yang lebih tahu ilmu ini daripada jenengan, atau mungkin jenengan juga tahu ilmu ini, tapi saatnya karena Allah melakonkan saya di depan gitu doang. Tetapi ini resikonya lebih besar dibandingkan jenengan gak ada resiko, jenengan cuma dengerin baik. Ini resiko yang nerangin ini, Pak, kalau ada salah isi Agus tuh ngomongnya bener apa kagak, diawasin. Kata malaikat, Agus ngawur nih, gua kemplang baik begitu, dikemplang bener bisa aja. Ya, makanya masalah hukum ini nggak boleh main-main. Makanya sampaikan kulil haqqo walau kana murron, katakanlah yang hak walaupun itu pahit adanya. Makanya kadang-kadang saya kan keras itu, Pak, kadang keras kalau emang begitu adanya. Kalau ada yang panas telinganya ya resiko itu mah ya gitu. Alhamdulillah. Ada yang nanya, ini Pak, ini kemana ya? Yang suka nanya itu Pak siapa namanya? Kasmarin kemana? Udah nggak pernah? Saya nggak pernah lihat. Sip 2. Alhamdulillah. Ada yang nanya? Ada? Di luar tema ada yang nanya? Kalau nggak ada, Isa jam berapa ini Pak Rahmat? Kurang 3 menit. Udah masuk ya. Nih mau kita lanjutkan ke berikutnya. Udah masuk waktunya. Itu udah adzan ini. Ini 3 menit. Yang bener mana nih? Ini bagi bapak-bapak yang mau ikut ditalkin di Suryalaya, silakan nanti ikut ziarah keluarga besar Al-Fathonia untuk mendapatkan ijazah talkin dzikir Qadriyah Naksabandiyah di Suryalaya nanti tanggal 12 Desember 2021. Ini umum Pak, boleh bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak boleh ya. Atau mungkin yang dulu pernah ditalkin untuk memperbaiki talkin, silahkan. Insyaallah tanggal 12 Desember keluarga besar Al-Fathonia. Keluarga besar ini termasuk bapak-bapak. Siapa sih keluarga Al-Fathonia itu? Semua yang pernah ngaji sama saya ya. Silahkan bapak bisa ikut ziarah nanti tanggal 12 Desember 2021 dengan tujuan di Suryalaya, terus di Panjalu naik perahu itu ya, yang makamnya ada singanya itu, makamnya ada singa, kita naik perahu. Terus yang ketiga nanti ke Pamijahan, yakni masuk gua ya. Kalau sehari nggak cukup, makanya 2 hari. 2 hari karena jaraknya jauh-jauh lumayan. Biayanya berapa? 400.000. Kalau bapak berangkat sendiri, saya yakin tambah kurang duit 400.000. Maka dari itu, kalau ini karena bareng-bareng kita songgo bareng-bareng, makanya jadi 400.000. Karena apa? Nanti bapak dapat makan sekali dan dikasih tempat rumah makan yang misalnya pas waktunya makan, maka kita akan berhenti di tempat rumah makan yang sekira-kiranya nggak terlalu mahal, ya kan?
Yang ketiga, naik perahu udah dibayarin. Terus naik masuk gua dibayarin, nginep di Pamijahan udah dibayarin. Yang bikin mahal ini loh Bang, nginep segala macam ini. Kalau gak nginep terlalu capek kita, jalannya karena begini nih ya kan. Maka dari itu bagi bapak-bapak yang pengen ngikut sama istrinya sama anaknya, silahkan secepatnya daftar di Pak Alam, gak apa-apa nih, Pak Alam yang Pak Mansur nggak ada Pak Mansur ya, nanti ke Pak Alam daftarnya atau langsung ke saya nggak apa-apa. Nanti yang penting dicatat berangkatnya dari pom bensin Serang. 1 bulan lagi kurang lebih, 1 bulan 10 hari lagi ya. Silakan bapak-bapak. Kata tadi 12, sebelumnya bapak ziarah ke Jawa Tengah katanya ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Kalau di sini ada bosnya yang ada bosnya makanya bisa murah mungkin. Tapi kalau di kita kan nggak ada bosnya ya toh. Ya bos Andi ya jenengan silakan. Kalau di sana kita ditalkin nanti ya. Itu aja sampai di sini ngaji kita. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.